Baiklah, sekarang kita akan membahas contoh kasus dari metode PERT untuk menganalisis jaringan kerja. Berikut adalah kasusnya di mana pada tabel sudah tersedia informasi pada setiap kejadian dan juga ada keterangan waktu. Ada waktu optimis yaitu A, ada M dan juga waktu pesimisnya itu adalah B. Nah, pertanyaannya ada 4. Yang pertama, kita diminta untuk menentukan waktu penyelesaian proyek dan juga jalur kritisnya. Yang kedua, yang B, kita diminta untuk menentukan probabilitas penyelesaian proyek apabila proyek diharapkan selesai dalam waktu 38 sampai dengan 41 minggu. Jadi kita akan mencari peluang proyeknya selesai dalam waktu 38 sampai 41 minggu. Kalau nomor yang C ditanya apabila waktu yang diharapkan selesai dalam waktu paling cepat 39 minggu. Tentukan kemungkinan probabilitas waktunya. Kemudian yang D, nah ini kebalikannya, kita ditanya waktu penyelesaian proyeknya apabila diharapkan proyek selesai dengan peluang 45%. Jadi berapa minggu yang dibutuhkan apabila diharapkan proyek dapat diselesaikan dengan probabilitasnya 45%. Oke, baiklah kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, waktu penyelesaian proyeknya atau TS-nya ya. Ini mungkin adalah kita akan menentukan TS-nya. TS, oke. Dan juga jalur kritisnya. Oke, kalau dari kejadian yang kita punya informasinya, kita bisa buat terlebih dahulu jaringan kerjanya. Nih satu kejadiannya kalau kalian lihat ada 1, 2 dan 1, 3, maka kejadian 1 itu akan punya cabang kegiatan 2 sebelum itu kita bisa menghitung TE dan juga V-nya. TE-nya itu kan tadi formulanya adalah A plus 4M plus B dibagi 6. Sedangkan V ini tadi adalah B dikurang A per 6 dikuadratkan ya. Dengan formula yang sudah kita bahas di video sebelumnya, kita perolehlah untuk kejadian 1 kedua ini TE-nya adalah 10. 10 juga untuk 1 ketiga dan seterusnya. Untuk V juga tinggal di inputkan saja rumusnya. Kemudian bisa pakai Excel juga. Kemudian kita bisa buatkan gambar seperti ini. 1 kedua TE-nya itu adalah, ini TE ya, adalah informasi TE-nya 10. Jadi durasi waktu yang akan dihabiskan oleh kegiatan tersebut. Kemudian untuk 1 ketiga TE-nya itu adalah 10. Kemudian 2 ke 4 itu 5. 3 ke 5 4. Kemudian 4 ke 6 ada juga 5 ke 6. Masing-masing 8 dan 7. Kemudian 5 itu ke 7 dengan sebanyak 5 minggu. 6 ke 8 6. Ini ya. Kemudian 6 ke 10. 7 ke 9 dulu. Itu 7. Kemudian 6 8 dan 9. 6, 8 dan 9 sama-sama ke 10. Bisa kita gambarkan seperti ini, berarti
Kemudian terakhirnya adalah 10 ke 11 dengan durasi waktunya adalah 6. Oke. Selanjutnya kita akan menghitung waktu penyelesaian proyek dengan cara forward dan backward. Kita coba forwardnya dulu untuk mengisi part yang kosong ini. Dimulai dari 1 berarti 0, kemudian kalau kedua berarti 0 ditambah 10 jadi 10, kemudian yang di bawah 0 tambah 10, 10 juga ya. Selanjutnya untuk yang 4, 10 ditambah 5, ini waktu yang maksimum kan ya yang kita pilih. Maksimum jadi akan 15. Yang untuk kelima karena hanya dari 3, jadi 10 ditambah 4 jadi 14. Nah, untuk 6 ini dia berasal dari harus dilakukan setelah kejadian 4 dan juga kejadian 5, maka kita akan memilih waktu terlamanya atau maksimumnya dari 15 ditambah 8 dengan 14 ditambah 8. 14 ditambah 7. Kita pilih maksimumnya, maka kita peroleh 23. Selanjutnya kita akan mengisi kejadian 7 ini, yaitu 14 ditambah 5, 19. Kemudian untuk 6 hanya dari sini saja, maka 23 ditambah 6, 29. Kemudian 9 yaitu adalah berarti 19 ditambah 7. 26 sudah terisi ya. Nah, ini 34 dari mana? Yaitu ambil nilai yang maksimum dari, kalau forward ngambilnya yang maksimum ya, dari 29 ditambah 5, kemudian 23 ditambah 7, kemudian atau 26 ditambah 7. Ini maksimumnya adalah 34. Selanjutnya 34 ini untuk mengisi ini kita tambah 6. Jadi waktu pengerjaannya, penyelesaian proyeknya dengan forward adalah 40 minggu ya. Kemudian kita akan lakukan backwardnya 40. Kalau backward kita hitungnya selisihnya berarti ya. Kemudian apabila ada lebih dari 1, maka kita akan pilih yang minimum. 40 dikurang 6, 34. Kemudian ke bawah 27, 34 kurang 7, 27. Kemudian 34 dikurang 5, itu hasilnya adalah 29. 34 dikurang 7, hasilnya adalah 23. Kemudian 27 dikurang 7, 20. Kemudian 20 dikurang 5, hasilnya 15. 23 dikurang 8 adalah 15 juga. Nah, selanjutnya tinggal mundur ke belakang, 15 kurang 5, 15 kurang 4, 11, 15 kurang 5, 10. Kemudian, nah ini ada 2 dari sini, dari kejadian 2 dan kejadian 3, maka kita pilih yang paling minimum. Ini 10 dikurang 10, 0. Ini 11 kurang 10, 1. Maka kita pilih 0. Ya, jadi kalau backward, ingat kita ambilnya yang minimum. Kemudian berdasarkan informasi forward dan backward ini, kita bisa mencari jalur kritisnya. Bagaimana cara mencari jalur kritisnya? Dengan mencari slack-nya. Slack yaitu L dikurang E-nya. Jadi masing-masing kejadian kita akan kurangkan L dengan E-nya. Nah, sehingga diperolehlah par masing-masingnya adalah
untuk kejadian 1, 0 dikurang 0. Kemudian misalnya yang ini kejadian 6 berarti 23 dikurang 23. Kalau yang di sini 9 berarti 27 dikurang 26. Jadi yang bawah dikurang atas gitu aja gampangnya ya. Nah, apabila kita menemukan slacknya adalah sama dengan 0, maka itu akan menjadi jalur kritis kita atau kejadian kritis kita. Jadi kita bisa tandai dengan bintang mana saja yang menghasilkan L dikurang E atau slack. Ini sama saja slacknya yang sama dengan 0. Nah, sudah kita peroleh, tinggal kita berikan tanda di jalurnya, mau ditebalkan boleh, mau dikasih warna boleh juga ya. Jadi ini adalah kejadian 1, kedua, 1, 2, kemudian 4, 6, terus 8, 10, dan 11. Nah, jadi kesimpulannya adalah waktu penyelesaian proyeknya adalah 40 minggu. Ini kita peroleh informasinya dari sini ya. Kemudian jalur kritisnya adalah, nah yang tadi yang slacknya sama dengan 0, yaitu 1, 2, 4, 6, 8, 10, dan 11 terakhir. Kemudian yang bisa kita peroleh juga itu adalah nilai variansinya pada jalur kritis adalah 1144 0,44 ditambah 0,44 hasilnya adalah 10,88. Jadi ini diperoleh dari nilai variansi pada tabel sebelumnya sudah kita cari ya, 10,8. Varians tadi kan adalah sigma kuadrat apa V. Tinggal dijumlahkan saja. Nah, kemudian untuk penyelesaian soal yang B, yaitu mencari probabilitas penyelesaian proyek apabila proyek diharapkan selesai dalam waktu 38 sampai 41 minggu. Nah, kalau kita gambarkan nih kurva normalnya sebagai berikut. Jadi yang di tengahnya itu ada TS-nya itu adalah 40. Kita peroleh dari mana? Dari jawaban nomor A tadi ya. Kemudian kita ditanya apabila proyeknya itu selesai dalam 38 yang ada di sebelah kiri yang 40 sampai dengan 41 minggu. Maka bisa dikatakan bahwa daerah yang akan kita cari tahu itu adalah ini. Nah, ini dan juga ini ya yang akan kita tahu. Jadi selama rentang kan, karena ini soalnya adalah 38 sampai dengan 41 minggu, maka dari sini sampai sini kita mau cari tahu berapa peluang penyelesaian proyeknya. Nah, jadi kalau misalnya kita bisa tuliskan mencari peluangnya itu seperti berikut. Jadi peluang proyeknya selesai dalam kurun waktu 38 sampai 41 hari. Kalau misalnya kita jabarkan, kita bisa membuat seperti berikut. Jadi ada peluang 38 sampai 40 dan juga nanti peluang dari 40 sampai 41. Kita bisa pecah jadi 2 ya. Kita bisa selesaikan satu-satu. Yang bagian ini dulu. Nah, misalkan peluang 38 sampai 40 minggu ini adalah Z1. Nah, formulasinya adalah sebagai berikut. Ya, udah kita bahas juga saat pembahasan materi di video sebelumnya. Nah, tinggal kita substitusikan saja nilai D-nya, yaitu adalah 38, sedangkan TS-nya adalah 40. Sehingga diperolehlah min 0,61. Oke, nah ini kita bisa lihat pada tabel distribusi Z ya. Nah, kalau kalian lihat pada
pada distribusi Z, tabel distribusi Z, maka kita akan peroleh peluangnya adalah 0,2291. Nah, ini untuk yang bagian yang 38 sampai 40. Sedangkan untuk yang 40 sampai 41 kita sebut Z2. Nah, dengan cara yang sama, formulasi sama, berubah D-nya. Kalau tadi adalah 38, sekarang 41. Kita peroleh positif ya, 0,30, maaf. Tinggal dicari di tabel Z-nya, maka kita peroleh peluangnya adalah 0,1179. Nah, sehingga kita bisa menarik kesimpulan, tinggal kita jumlahkan saja dari Z1 dan Z2-nya. Yang kita peroleh adalah peluang penyelesaian proyek dalam waktu 38 sampai 41 minggu itu adalah 34,7% atau 0,347. Begitulah cara penyelesaian dari soal B. Kita akan lanjut ke C, yaitu soalnya adalah kemungkinan atau probabilitas untuk mencapai waktu paling cepat 39 minggu. Paling cepat ya, jadi mungkin kalau kita gambarkan paling cepat 31 minggu. Oh, berarti kalau bisa diarsir semua ke sini, nah itu dicari peluangnya gitu ya. Sehingga kalau dituliskan bisa seperti ini, lebih besar sama dengan 39, dimana kalau kita lihat grafiknya kita bisa peroleh kan ini udah pasti setengah ya. Kalau misalnya yang ini kan ya, ini kan setengah ya, 0,5, sebenarnya ini 0,5 juga. Nah, jadi kita akan mencari yang daerah ini dengan cara mencari peluang P saat antara 39 sampai 40 dan ditambah dengan peluang waktu pengerjaan proyeknya selesai di atas 40 minggu. Oke, kita bisa satu-satu seperti halnya penyelesaian B tadi. Jadi 39 dikurang 40 dibagi dengan sigmanya. Diperolehlah peluangnya adalah 0,1179. Nah, sedangkan untuk yang peluang lebih dari 40 minggu penyelesaiannya itu adalah 0,5 karena setengah dari kurvanya ya. Oke, sekarang kita bisa langsung menjumlahkan dari kedua peluang tadi. Nah, sehingga kita bisa membuat kesimpulan bahwa probabilitas penyelesaian proyek itu paling cepat, kalau misalnya mau paling cepat 39 minggu itu adalah 61,79%. Nah, ini lagi berbeda dengan B dan C. Yang soal D ini terbaliknya ya, yaitu waktu yang dibutuhkan apabila diharapkan proyek dapat diselesaikan dengan probabilitas 45%. Jadi kalau misalnya ini kurva normalnya, misalnya kita mau cari tahu berapa sih nilai D-nya gitu ya. Apabila yang diharapkan itu probabilitasnya adalah 45%. Nah, maka dari sini kita bisa lihat, nah kan 45% berarti di sini ya, misalnya gitu. Nah, kita mau cari tahu berapa D-nya. Kalau dari gambar kita bisa berarti tahunya berapa D ini dengan cara salah satunya adalah mengurangkan setengah dari kurva ini yaitu 0,5 dikurang dengan nanti 45%. Nah, 0,5 ini kan maksudnya ini kan 50%, di sini juga 50%. Oke, nah jadi 50 dikurang 0,45 atau 45% adalah 0,05. Kemudian kita bisa cari Z 0,05-nya. Nah, kita cari Z 0,05 itu adalah min 0,13. Nah, di sebelah kiri ya, makanya kenapa dapatnya negatif.
Kemudian kita tinggal pindah ruas saja sehingga diperoleh nilai D-nya itu adalah 39,57. Nah, artinya kita bisa ambil kesimpulan bahwa waktu yang diharapkan agar proyek dapat diselesaikan dengan probabilitas 45% itu adalah selama 39,57 minggu. Jadi sedikit berbeda dengan soal B dan C tadi. Ini berkebalikan cara pengerjaannya. Seperti itu saja. Oke, demikianlah sudah terjawab semua permasalahannya dari contoh kasus kita. Semoga Anda sudah bisa melakukan analisis sederhana dari suatu jaringan kerja menggunakan metode PERT. Terima kasih, selamat dicoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.